Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan permainan catur ya. Kali ini topik yang kita sajikan berkenaan dengan serangan terencana. Kali ini musuh yang kita hadapi adalah musuh yang ratingnya jauh lebih tinggi dan tentunya menang dengan skakmat ya. Tentu sajian catur ini diperuntukkan buat kalian yang suka dalam permainan catur dan mungkin dalam tahapan untuk meningkatkan skill, keterampilan dan wawasan bermain catur. Silahkan dinikmati ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Oke, di sini putih mengawali dengan pembukaan King Pawn Opening ya. Jadi membuka pion di depan raja dibalas oleh hitam dengan posisi yang sama, kemudian kuda dari putih maju, kemudian hitam memperkokoh posisi pion ini ya. Kemudian dilanjutkan oleh putih, jadi mengaktifkan kedua kudanya dan dibalas oleh hitam dengan langsung mengancam menteri dengan penghalang kuda ini ya. Oke, putih mempertahankan kuda dan serangan gajah ini ke menteri dengan memajukan gajah putih. Kemudian hitam mengamankan posisi kotak putih ini ya, karena kotak putih ini bisa ditempati kuda dan juga gajah yang mungkin akan mengancam ke pertahanan di hitam. Lanjut, putih melakukan rokade pendek dan kemudian hitam mengeluarkan kudanya. Selanjutnya, di sini putih berusaha untuk melakukan pertukaran pion ya, untuk membuka jalur serangan dari menteri ataupun mungkin dari gajah hitam ini. Ternyata ini tidak dibalas oleh hitam, jadi hitam mengamankan kotak hitam ini ya, kotak hitam ini karena bisa ditempati oleh kuda kemudian gajah yang cukup mengancam posisi hitam. Selanjutnya putih tidak mengambil inisiatif untuk memakan pion tapi memajukan pion untuk mengancam kuda. Kuda hitam kemudian berpindah ya, kemudian dibalas putih itu mengancam gajah hitam ya. Gajah hitam kemudian mundur ya ke belakang. Kemudian putih kembali ofensif ya, langsung melangkahkan pion di depan benteng ini 2 langkah yang tentunya ini menghambat posisi gajah ini di posisi kotak putih ini. Kemudian hitam memindahkan kudanya ke arah kotak putih ini, tujuannya adalah untuk berfokus pada serangan di pertahanan raja ini ya. Dibalas oleh putih untuk memindahkan benteng ya, untuk mengamankan jalur yang mengarah ke raja ya. Oke, hitam kembali memainkan kuda yang keduanya untuk keluar ya. Tujuannya ini adalah untuk menambah daya serangan ke posisi hitam. Oke, putih berinisiatif untuk mempertahankan posisi raja dengan posisi gajahnya turun ke belakang. Kemudian hitam melangkahkan menterinya untuk mengancam di pion yang ini cukup berbahaya ya dalam serangan. Oke, kemudian putih dengan langkah standar mengamankan pion ini dengan memajukan rajanya. Nah, kemudian hitam kembali menyusun serangan ya, rencana serangan dengan gajahnya dimajukan. Dibalas oleh putih yang mengaktifkan semua pionnya dengan langkah 2 ya. Ini tujuannya adalah menyerang di posisi sebelah kanan ya. Oke, kemudian hitam memindah kudanya untuk berpindah nanti ya. Tujuannya ke kotak hitam ini agar membuka jalur benteng nanti ya. Oke. Hitam kemudian memajukan gajah untuk memfokuskan di serangan sebelah kanan ini mungkin ya. Kemudian hitam kali ini memajukan 2 pionnya untuk ditukar dengan pion ini. Tujuannya adalah agar jalur dari putih ini nanti lebih terbuka ya.
dan itu diterima oleh putih kemudian dimakan oleh gajah. Nah, tentu di sini hitam memiliki posisi yang jauh lebih baik ya dalam soal serangan ya. Oke, kemudian persiapan di putih, dia mengamankan pion ini karena ini sudah ada dua ya yang mengancam. Kemudian hitam ini memajukan kuda, artinya sekarang sudah ada tiga serangan untuk putih ini dibalas 3 juga ya. Oke, kayaknya di sini putih terus mengancam di posisi ini dengan memajukan pion, dibalas pion hitam ini tidak dimakan tapi maju ya. Oke, nah sekarang putih ini langkah yang menurut saya kurang tepat ya, karena di sini membuka jalur benteng ini ya. Ya betul, sekarang jalur benteng ini lebih terbuka dan artinya ini menambah serangan di sini ya. Oke, putih kemudian memainkan kudanya untuk membantu pertahanan yang dibalas dengan kuda juga. Artinya sekarang titik tumpu di serangan ini sudah ada 1, 2, 3, 4 ya, dengan perlindungan 1, 2, 3, 4. Oke, ini juga mungkin langkah yang kurang tepat menurut saya. Dia mengancam ke benteng, gajah mundur di hitam ya. Kemudian kembali putih melakukan serangan dengan pion-pionnya, dioptimalkan untuk menggempur ya. Nah, ini langkah brilian dari hitam menurut saya ya. Dia maju untuk memporak-porandakan pertahanan dari putih. Oke, kuda itu menghindar dan ini menjadi sergapan dari hitam untuk memakan putih ya, pion putih. Nah, sehingga agak mulai terbuka kembali yang hitam. Oke, ternyata kuda ini mengajak pertukaran dengan memakan kuda. Oke, hitam kemudian makan pion untuk melakukan skak ya, kemudian dimakan oleh raja. Nah, setelah ini mulai agak terbuka ya putih karena sudah perlindungannya sudah tidak ada. Oke, nah kemudian kuda dimakan ya. Kemudian benteng ini kemudian melakukan skak ya dengan memakan, kemudian dibalas oleh raja, dan kemudian menteri ingin membantu pertahanan dari raja yang sudah sedikit terbuka. Oke, hitam kemudian maju, ini mempertahankan pion hitam ini. Kemudian keluarlah gajah. Ya, kita ulangi lagi. Jadi gajah putih ini masuk, kemudian menteri hitam mempertahankan posisi ini dan skak oleh putih ke raja, raja berpindah. Nah, kemudian di sini ya kita ulangi, di sini kemudian raja berusaha untuk melakukan perlindungan ya. Kemudian dibalas dengan serangan dari pion ini ke menteri. Kemudian menteri berpindah ya untuk berusaha untuk melakukan serangan balik. Kemudian hitam terus merengsek ya, pionnya maju ke depan, kemudian dibalas dimakan, dan tentunya dimakan skak ya, menterinya skak. Nah, kemudian bergeser. Nah, ini mengajak pengaduan menteri ya. Kemudian pion hitam maju untuk melakukan skak ya, agar jalurnya terbuka ya. Kemudian dimakan, kemudian skak ya, kemudian pindah ini dan tetap mengajukan pertukaran. Cuman hitam di sini menghindar untuk kemudian mengambil posisi raja pindah ya. Oke, putih memindahkan rajanya agar tidak open skak stair ya. Kemudian dibalas dengan skak ya, yang ini kemudian mulai putih keteteran ya. Raja pindah ke bidang ini, kemudian lanjut skak oleh stair ini. Nah, ini menjadi akhir permainan ya. Ya, kemudian dilindungi, kemudian skak lagi oleh stair ini. Kemudian raja berpindah dan akhirnya ditutup dengan skak oleh benteng ya. Ini adalah akhir dari permainan yang mana putih ya dengan diserang begitu luar biasa akhirnya menyerah dengan skak mat, dan boleh dipahami di sini sebenarnya lawan atau putih ini ratingnya jauh lebih tinggi ya. Selisihnya hampir 200 poin. Ya, tentu berarti ini kredit buat hitamnya. Selamat untuk hitam.
Oke, sampai ketemu pada permainan catur berikutnya yang mudah-mudahan menjadi bahan hiburan dan juga menambah wawasan berkenaan dengan catur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.